jebakan pertamanya adalah kita merasa kita yang paling ahli, bagaimana mungkin ada orang menggantikan kita. Itu padahal, jadi musuh terbesar kita nggak bisa punya quality of life, which is nggak bisa profitable dan autopilot, adalah biasanya diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketakutan. Ketakutan bahwa kalau gua copy, lalu orangnya... Saya mau sharing satu turning point gitu ya, turning point. Tapi bukan turning point saya sih. Salah satu yang saya pegang itu ada dua deh, saya mau bagiin, Chandra. Yang pertama itu kita semua setuju lah bahwa success is a process, gitu kan ya. Itu simple banget, basic banget. Tapi banyak orang maunya instan. Jangan, karena sesuatu yang instan dapat biasanya sesuatu instan pergi, betul kan? Jadi success is a process. Iya, easy come, easy go. Success is a process. Semuanya tahu itu, tapi apakah benar-benar diinstal di sini gitu ya, bahwa it's a process. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan adalah segala sesuatu dalam hidup kita ternyata kalau kita ngelihat dari sudut pandang Tuhan gitu ya, bukan sudut pandang kita, semuanya tuh so beautiful diatur dan direncanakan sama Tuhan. Ya kadang gini, kalau in my life gitu, saya cerita bahwa wah, saya diajarin sama ibu saya dari 8 tahun, 2 SD. Ibu saya ngajakin saya panas-panasan ngetok dari rumah ke rumah, Chan. Ngapain? Jualan pagar sama teralis, bawa 2 foto album gitu loh, ya kan? Bawa 2 foto album. Lalu ibu saya bilang begini, iya, pagar and teralis. Jadi model-model pagar, model-model teralis. Sebegitunya, 2 SD loh ya. Sejujurnya sih waktu 2 SD saya anggap itu main-main. Pasti main-main. Cuman saya belajar ternyata. Awalnya main-main, tapi ibu saya selalu bilang ini, ingat ya Yohanes ya, intinya adalah apapun yang terjadi, kamu ketok aja rumahnya. Oke bu, gitu. Kenapa? Kata ibu saya. Ya jualan gitu kan, saya jawabnya gitu lah ya. Bukan cuma jualan, tapi kamu harus ketok aja. Kenapa? Karena ujungnya pasti ketemu ibu lagi. Oke, ya udah, anak kecil ketok aja. Mulai ketok ada ibu-ibu keluar bilang, "Bu, mau pagar teralis?" Enggak. Oke, pertama mah santai. Lama-lama ditolak nggak enak kan, Chan? Tapi itu saya belajar bahwa segala sesuatu terjadi diatur Tuhan untuk masa depan kita. Itu yang kita nggak sadari. Waktu itu saya anggap tok. Ya akhirnya saya lihat ibu saya udah melintir ke sebelah sana kan. Saya kan sebelah sini gitu kan. Wah, tapi kan saya ingat pesan ibu. Apapun yang terjadi, ketok aja. Ya udah saya ketok aja lah. Anjing keluar lebih gede dari saya, Chan. Buk gitu kan, sampai liurnya wah gitu kan. Ya pertama ya kaget, tapi lama-lama udah biasa ketemu anjing. Bahkan bisa bahasa dogi jadinya. Yang tadi barusan tuh bilang, sebentar ya mas ya. Kan Chandra mungkin belum kuasai lah kalau bahasa dogi ya. Saya kuasai gitu. Jadi dia bilang, sebentar ya mas ya. Itu majikan saya baru selesai keramas. Ya udah saya balas, buk gitu. Artinya tuh thanks bro gitu. Itu dia jantan soalnya, Chan. Bahasa anjing emang, bahasa dogi agak panjang memang ya, gitu. Untuk thanks bro aja gonggongnya harus panjang gitu. Akhirnya keluar, nggak lagi. Tapi saya ingat ibu saya bilang, ketok aja apapun yang terjadi, ujungnya pasti ketemu ibu lagi. Ternyata kalimat itu kunci penting loh. Jadi saya ketok terus, akhirnya di ujung adalah yang, iya kenapa deh, ibu mau pagar teralis, akhirnya saya disuruh masuk, kasih es teh tawar, orangnya baik nih. Terus mana yang kamu bisa jualan? Telepon bu, waktu itu bukan handphone lah, ini 200 tahun yang lalu, masih puter, ret, lalu ayah saya tungguin di toko kan, bengkel las doang kan, ini sederhana kan, naik motor, jemput ibu sama itu nawar-nawar, akhirnya bisa buat makan 2 minggu lagi, sebulan lagi. Tapi poin saya cerita bukan soal ngetoknya, poin saya cerita soal begini, berapa banyak dari hampir 7 miliar orang ya, di muka bumi ini 7 miliar orang, mungkin lebih kali ya sekarang ya, 7 miliar orang ya, itu dia waktu ditanya sama orang gitu, kamu 10 tahun lagi mau ngapain? Gitu. Oh, yang ini tipe pertama, Chan. Dia bilangnya, oh saya mau sukses katanya. Keren dong, ya nggak sih Chan? Keren ditanya gitu. Saya mau sukses, keren. Maka ketoklah dia pintu pertama, ditolak. Kedua ditolak, 3 ditolak. Nggak enak kan ditolak? Dia balik lagi ke kamar kosnya. Atau ke kamar, atau ke rumahnya lah. Temannya datang lagi besok. Setelah ngetok 3 kali ditolak. Kamu mau gimana? 10 tahun lagi, katanya mau sukses ya? Lalu jawabannya berubah, Chan. Dia bilang apa? Oh enggak deh, loh kok beda sih kamu? Iya kenapa emang? Ditolakin, sakit, susah. Jadi ngapain? Nge-flow aja Jack. Ngapain?
Hidup mah ngeflow aja Jack katanya, ngeflow aja Jack. Artinya apa? Kalau ngalir aja kesannya masih positif gitu ya. Ngalir ngikutin rencana Tuhan kan kayaknya rohani banget. Tapi ini enggak, ini ngeflow aja Jack, ngapung aja gitu loh Chan. Ya ngapung aja. Kalau misalnya emang ada yang dorong saya yang ngapung, kalau nggak ada yang saya nyangkut. Bahaya banget. Itu 7 miliar orang tipe pertama. Tipe yang kedua lebih banyak dari tipe pertama. Yaitu apa? Waktu sahabatnya tanya, lu 10 tahun dari sekarang mau ngapain? Dia udah jawab ngeflow aja Jack. Loh kenapa nggak kamu ketok pintu itu? Dia bilang gini, percuma Jack ngetok, udah pasti ditolak, ngapain bikin susah diri, ya nggak sih? Jadi is okay lah, kita ngeflow aja Jack. Bahaya nggak Chan? Bahaya. Jadi yang lebih bahaya tipe kedua justru. Nggak ngetok kenapa? Karena pola pikir sesuai topik kita ya. Pola pikirnya udah salah, mindsetnya udah salah gitu loh. Ngapain ditolak? Gua mah nggak jago jualan. Jualan itu kayaknya dimusuhin orang. Pokoknya kalau jualan pasti ditolak. Udah, gitu aja dia ngeflow aja Cek. Saya ingat ibu saya bilang apa? Ibu saya bilang, Yohanes, apapun yang terjadi, ketok aja. Kenapa? Karena ujungnya ketemu ibu lagi. Saya terjemahkan kalimat terakhirnya. Kira-kira begini. Ayo belajar yang benar. Tadi yang Chandra Putra Negara bilang adalah belajar yang benar, belajar apa? Harus tahu pola pikirnya, dan action lah gitu kan. Ketoklah action. Tapi kan kalau nggak bawa foto albumnya kan dia tanya kan, kamu jualan apa? Nggak tahu sih Bu, saya ngetok aja kan. Ya sama aja kan. Berarti kita harus tahu mindsetnya, siapnya, lalu kita action gitu kan. Nah abis action apa yang terjadi? Kenapa harus action walaupun ditolak? Karena ujungnya kan kita mati juga ya Chan ya. Waktunya sama. Kita mau hidup yang berkualitas. Waktu hidupnya kan sama. Tuhan yang tahu kan hidup kita berapa panjang. Detik demi detiknya sama. Bulan demi bulannya sama. Kita mau ngeflow aja Jack, atau kita mau bikin hidup kita supaya betul-betul hidup yang berkualitas dan berdampak gitu kan ya. Jadi saya ingat banget hidup kalimat ibu saya. Bersyukur ayah ibu saya masih panjang umur luar biasa Chan. Ayah saya masih rambut gondrong, tatonya masih ada. Saya nggak tahu hubungan bibir sama jangkar gitu ya. Ada 4 di sini. Tapi itu yang saya mau bagikan. Nah kira-kira gitu. Jadi ayo take action semuanya ya. Nah Chan, ini ada yang bertanya nih. Ini yang bertanya banyak banget Chandra di Instagram. Chandra mau milih? Kita nggak bisa pilih semua. Mungkin 2 aja yang beruntung kita jawab. Wah kamu luar biasa Chan, 2. Ini 1 aja gimana ini? Coba Chandra bisa lihat mau pilih mana pertanyaannya buat Chandra nih. Wow. Yang mana itu? Coba kita pilih ya, kita lihat. Saya lagi cari nih. Tujuan ke siapa? Buat Chandra lah, kan saya mau tanya ke Chandra aja sekarang ini. Sebentar. Iya. Mana ya? Saya lagi pilih nih. Oke. Itu gimana caranya Chan bisa kuat mental ketika menjalankan bisnis? Ini dari Syakurari. Gimana bisa kuat mental saat jalankan bisnis? Nanti ada satu lagi. Pertanyaan dari ini, saya ini selalu jawab seperti ini. Paling simpel tuh gini. Gimana? Ini kalau saya ngisi di kampus, di universitas, saya sering sekali dapat pertanyaan seperti ini. Pak, saya ini bisnis saya udah kayak gini. Terus ke depan ini harus seperti apa? Ya kan, udah jalan. Saya harusnya mau kemana? Saya selalu ngomong, saya ini bukan Tuhan. Ya. Saya ini bukan Tuhan. Kita tidak tahu rencana Tuhan di depan itu apa. Tapi yang pasti nomor 1 kita harus terus melangkah. Jangan pernah takut gagal. Karena jawaban seringkali di kegagalan itu. Nah, ini masalah mindset. Kalau orang gagal menganggap kegagalan itu bencana, musibah. Tapi kalau di mindset orang sukses, kegagalan itu adalah pelajaran. Betul. Kegagalan adalah sebuah keuntungan untuk kita dapat sesuatu. Nah, jadi respons kita itu penting ketika kita menghadapi sebuah masalah. Nah, jadi saya selalu menekankan sama tim gimana supaya kuat mental. Nah, saya bilang selalu ada 2 T dalam hidup ini. 2 T. T yang pertama itu tujuan. 2 T. T pertama itu tujuan. T yang kedua tantangan. Setiap kita menetapkan tujuan pasti ada tantangan. Kita mencintai seseorang aja, tujuannya jelas kan? Kita mencintai dia itu apa? Kita mau kawin dia suatu hari kah? Atau cuma pacaran happy-happy? Ketika kita punya goals yang jelas, tujuan yang jelas, maka tantangan pasti ada. Ngadepi mertuanya, ngadepi sifatnya, ngadepi lingkungannya, bla bla bla.
Begitu juga bisnis. Ketika goalsnya kita udah tetapkan, mau omset berapa nih? 5 juta kah, 10 juta kah, 20 juta kah, 100 juta kah? Intinya berapa goals yang kita tetapkan, pasti ada tantangan. Ya, jadi tidak, karena ini satu paket. Kita nggak bisa cuman pilih, saya cuman maunya, karena sukses dan gagal itu satu paket. Kayak paket DNO gitu loh, itu paket gitu. Nggak bisa, kita cuma pengen suksesnya doang nggak bisa. Karena kuota gagal itu ada, kuota tantangan itu ada. Jadi kita tetap harus habisin. Makanya Pak Dahlan Iskan, menurut saya salah satu bisnis coach terbaik ya. Menurut saya, beliau itu mantan Menteri BUMN. Dia ngasih petua begini sama saya. Setiap orang itu punya data gagal di usia muda. Tolong habisin data gagal tersebut. Jadi data setiap orang itu ada, habisin. Jadi jangan takut gagal. Jadi supaya kuat mental gimana? Orang yang kuat mental adalah orang yang menghabiskan kuota kegagalannya lebih banyak. Dan itu petua yang kedua 2T. Petua yang ketiga, coach. Hidup itu seperti secangkir teh. Ada teh pahit, ada teh manis. Teh mana yang mau kita habisin dulu? Kalau kita minum teh manis, kita biasa manis. Sekali minum pahit, rasanya enak ya, coach. Begitu juga kalau kita biasa minum teh pahit, sekali setetes teh manis aja, rasanya manisnya luar biasa, coach. Betul ya, coach ya? Ini filosofi sederhana tentang secangkir teh. Makanya kalau kita terbiasa dengan kata pahit, penolakan, kegagalan, dapat karyawan yang korupsi, ya kan? Atau ketemu karyawan yang tidak cocok, pemalas dan sebagainya, atau punya tim yang nggak kuat, tim yang permalas-malasan, kita jangan capek, kita tetapkan tujuan kita. Kita jangan berhenti di tantangan kita. Kita lagi ngabisin kuota teh pahit ini. Siap. Wah, thank you so much untuk jawabannya. Ini yang nanya malah bukan berkurang, malah makin banyak, Chan. ini kita jawab satu ya. Kita jawab satu, dan ini kayaknya ada yang bertanya tentang, mungkin boleh saya bantu jawab juga ya, Chan, ini ya, Chan, kayaknya nih. Boleh. Dia bilang begini, ini Pak Budi ini bilang gini, coach, saya seorang salesman gitu ya. Bagaimana caranya biar autopilot? Saya jawab singkat gitu ya. Justru kebanyakan dari kita itu jago jualan atau ahli bidang tertentu, lalu kita pikir kita bisa menjadi pemilik bisnis, gitu kan ya, Chan ya? Gitu ya. Tetapi kenyataannya, kalau kita ahli bidang tertentu, spesialis, atau kita jago jualan, maka begitu kita bangun bisnis, kitalah yang jadi superman-nya atau superwoman-nya, ya nggak sih, Chan? Kayak misalnya Johnny the Kway Teow Man, dia jago masak kway teow. Begitu dia bangun bisnis, malah semuanya dia, dan merasa tidak bisa tergantikan. Seorang Chandra keren banget gitu ya, bisa motivasi orang, bisa bikin orang jadi jualan. Tapi kalau Chandranya mindsetnya salah, atau Coach Johannes juga mindsetnya salah, bahwa saya coaching orang passionate banget, Chan. Dan orang bilang saya coachingnya bagus banget gitu loh, coaching, bisnis coaching gitu. Tapi saya tahu, sebentar nih, topik saya kan udah beda. Saya ini bukan bisnis coach yang punya bisnis coaching company. Saya ini bisnis coach memang, tapi topik saya adalah entrepreneurs yang punya bisnis coaching company. Iya dong. Chandra juga bukan, saya adalah direct selling apa gitu, agent atau apa, bukan. Chandra tuh yang punya perusahaan direct selling, salah satu dari bisnisnya Chandra, gitu kan? Dan menciptakan 1 juta reseller. Nah, itu berarti apakah seperti dokter spesialis, tapi punya rumah sakit, ada 40 dokter yang kerja sama beliau, gitu. Itu dia. Bukan beliau. Jadi spesialis sendiri. Jebakan pertamanya Pak Budi adalah kita merasa kita yang paling ahli. Bagaimana mungkin ada orang menggantikan kita? Itu padahal, jadi musuh terbesar kita nggak bisa punya quality of life, which is nggak bisa profitable dan autopilot, adalah biasanya diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketakutan bahwa kalau gua copy, lalu orangnya jadi kompetitor gimana, Coach Johannes, gitu. Nah, itu jawaban singkatnya adalah gini. Makanya fokus di 2 aset terbesar di bisnis, 2 aset terbesar. Yang pertama saya menyebutnya great brand. Makanya brand kita harus kuat banget. Satu lagi adalah the right people. Bukan great team loh, the right team. Jadi artinya stop jadi Superman, stop jadi Superwoman, belajarlah bangun brand ya, great brand, sama satu lagi super team.